Islamiyah rahimahullah. Alhamdulillah, sebagai muslim kita menjadi orang yang pandai dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan segala macam nikmat yang tak berbilang jumlahnya. Dan nikmat Islam adalah salah satu nikmat terbesar yang telah sampai, alhamdulillah, kepada kita. Nikmat Islam, nikmat yang terbesar, karena dengan menjadi seorang muslim kita bisa dan selalu menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu dan pandai bersyukur. Salawat juga salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin. Semoga dengan selalu kita berusaha untuk menjalankan sunnahnya dan mendoakan salawat atasnya, kita termasuk umatnya yang kelak beliau bisa mendapat syafaat dari beliau sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Jamaah hafizahullah, bulan-bulan ini atau hari-hari ini sudahlah masuk ke dalam bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi Muhammad SAW lahir. Atau kurang lebih seminggu lagi kita atau seluruh umat muslim di seluruh umat muslim di berbagai dunia akan merayakan, memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimahumullah, Nabi Muhammad membawa misi ke dunia ini, dan misinya yang paling utama dan itu menjadi titik awal Islam ketika Nabi Muhammad diangkat dan dijadikan atau biksah hari kebangkitannya dan hari dijadikannya Rasul. Disitulah titik awal mulanya Islam, karena sebelumnya tentu nabi-nabi juga membawa misi Islam, tetapi pengikutnya hanya sedikit saja. Nabi Muhammad sebagai penutup semua nabi, justru di situ awal mulanya Islam. Akhirnya Islam bisa menyebar sampai yang kita lihat pada hari ini, menyebar ke seluruh dunia dan menarik banyak perhatian, menarik umat manusia atas apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan misi kenabiannya dalam menyebarkan agama Islam. Jamaah rahimahumullah, dalam surat Al-Ahzab ayat 40 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sekaligus menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin, khatam artinya adalah penutup. Biasa kita dengan kata khatam ini juga menggunakan atau si kata ini juga memang sebagai penutup. Misalnya khatmul Quran, ketika seseorang menyelesaikan baca Quran dan baca doa khatmul Quran yang artinya selesai baca Quran. Khatam juga di dalam bahasa Arab bisa berarti cincin. Lalu apa hubungannya cincin dengan penutup? Hubungan atau relasi makna semantisnya, karena cincin itu adalah lingkaran yang menutup
selesai sudah, sekaligus menutup tidak ada nabi-nabi lain yang datang setelah Nabi Muhammad. Penegasan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 ini menutup pintu bagi atau menutup pintu tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Artinya utusan atau nabi yang turun ke umatnya atau nabi yang turun atau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti khotam yang artinya cincin, kegunaannya juga khotam itu biasanya dalam bahasa Arab dia menyegel surat. Ya. Fungsi khotam yang menyegel surat atau dokumen sebagaimana maknanya dalam ayat Al-Quran khotam Nabi, dia juga menutup dan menyegel nabi-nabi sebelumnya, artinya selesai sudah. Selesailah nabi atau manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu sebagai nabi selesai pada Nabi Muhammad. Jadi kita berkeyakinan bahwasanya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena alasan ini biasanya atau kita meyakini dan siapapun yang mengaku atau ada pengakuan bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad, ini bisa dianggap tidak mengikuti ajaran murni agama Islam. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya Nabi diutus ke dunia ini untuk menyebarkan, membawa visi kenabiannya, dan di dalam masa 23 tahun Nabi Muhammad menjalankan misi dakwahnya, dan satu sisi dalam kehidupannya yang paling utama dan paling berjasa dan paling panjang itu adalah perjuangan. Perjuangan inilah yang tidak pernah berhenti-henti Nabi Muhammad lakukan semasa ia dijadikan atau diangkat atau kenabiannya disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap saat ia berjuang. Bahkan di riwayat disebutkan dalam satu tahun itu ada beberapa puluh peperangan yang harus dijalani oleh Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Perjuangan inilah yang sangat berat dan sangat panjang durasinya selama Nabi mengemban misi kenabian. Jamaah rahimahullah, lalu kita sebagai umatnya laksana kalau kita membaca surat dari seseorang yang kita cintai, kita membacanya perlahan-lahan dan berulang-ulang. Analoginya saat kita membaca Al-Quran juga seharusnya seperti itu. Membaca Al-Quran karena dibawa dari sosok manusia yang kita cintai. Nabi Muhammad meninggalkan Al-Quran dan itu menjadi pegangan hidup kita. Sebagaimana kalau kita membaca surat dari orang yang kita cintai, kita akan membacanya berulang-ulang walaupun sudah tahu isinya apa, karena kita mencintai orang yang mengirim surat itu. Anak kepada ayah atau ibunya, ayah ibu kepada anaknya ketika menulis surat atau membuat surat tentu diulang-ulang. Begitulah sebaiknya kita sebagai umat Nabi yang dititipkan kepada kita
Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kita ulang-ulang karena di situ semuanya pedoman dan petunjuk kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Begitu juga kita harus mencintai orang yang telah membawa Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena kita akan menjadikan pedoman, kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Lalu bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad SAW walaupun jarak antara kehidupan kita dengan Nabi Muhammad itu tidaklah dekat. Kita rasakan ketika kita membaca Al-Quran bagaimana Rasulullah membawa Quran itu, kita merasakan dengan mentaati apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah peninggalan Nabi Muhammad yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Nikmat Islam yang tadi saya sampaikan di awal adalah nikmat yang paling besar diberikan kepada kita. Karena sesungguhnya dengan kita menjadi umat Islam, alhamdulillah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa bersujud dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan selainnya. Itulah nikmat Islam, nikmat yang terbesar yang sampai kepada kita. Jamaah rahimahullah, dengan mencintai Nabi Muhammad SAW, salah satu atau bagaimana bentuk kecintaan kita, selain tentunya kita berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah dan perintah dari Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah untuk kita berbanyak sholawat atasnya. Di dalam surat Al-Ahzab juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atasnya. Kalau kita melihat atau memenggal atau memotong-motong dari kalimat ayat ini, yang pertama kali bersalawat atas Nabi adalah Allah dan para malaikat. Jadi Allah dan para malaikat telah memulai dahulu untuk mengucapkan, melantunkan, melafazkan salawat keselamatan kepada Nabi. Setelah Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi, kemudian ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kepadanya, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini ada kata yusalluna. Yusalluna dalam bahasa Arab atau tensisnya itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini adalah simple present yang artinya diucapkan terus-menerus. Artinya sampai saat ini pun Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi, mendoakan keselamatan Nabi. Oleh karena itu, karena kata tersebut adalah kata simple present atau present yang mengungkapkan itu terus-menerus, tidak ada berhentinya, kita pun diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat atasnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang beriman, salawatlah atas Nabi. Singkat, kalau kita singkatkan makna dari ayat ini, bahwasanya satu-satunya pekerjaan, satu-satunya amalan yang Allah
adalah sebagai pencipta, para malaikat adalah ciptaannya, dan orang-orang beriman juga ciptaannya. Jadi satu-satunya pekerjaan yang antara pencipta dan yang diciptakan sama-sama mengerjakan yaitu apa? Sholawat. Satu-satunya amalan yang Allah juga mengerjakannya, malaikat juga mengerjakannya, lalu diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengerjakannya adalah sholawat. Sungguh mulia sekali kita mengucapkan sholawat, karena satu-satunya pekerjaan yang Tuhan dan manusia sama-sama mengerjakan yaitu sholawat. Di bulan Rabiul Awal ini, bulan lahirnya Nabi Muhammad, marilah terus-menerus kita mendawamkan sholawat atasnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat juga terus-menerus melantunkan sholawat untuk mendoakan keselamatan Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan sholawat ini ada hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku dari umatku salawat secara ikhlas dari hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersalawat untuknya 10 kali salawat, menaikkan derajatnya 10 kali, mencatat untuknya 10 kali kebaikan, dan menghapuskan untuknya 10 keburukan. Tentu banyak sekali dampak positif dari sholawat ini yang telah banyak ditulis di dalam ajaran Islam, dalam Al-Quran, juga hadis. Sebagaimana yang telah saya sampaikan beberapa pertemuan lalu, niatkan setiap amalan yang kita kerjakan di dunia ini, yang itu tujuannya atau kita niatkan atau kita awalnya ingin mendapatkan kebahagiaan dunia ini, tetapi seharusnya atau sejak itu kita juga niatkan bahwa kebahagiaan yang kita inginkan di dunia ini kita tujukan untuk kebahagiaan di akhirat. Amalan apapun itu, amalan soleh tentunya yang kita niatkan atau kita tujukan agar kita bahagia dunia ini, seharusnya tidak hanya untuk sebatas dunia saja, tapi niatkan bahwasanya kebahagiaan di akhirat juga. Karena kebahagiaan dunia ini hanya sementara tujuan kita adalah kebahagiaan di akhirat. Jadi segala sesuatunya lebih pantas kita niatkan untuk kebahagiaan akhirat, walaupun insya Allah kebahagiaan dunia pun juga menjadi tujuan kita. Tapi tujuan utama yang paling ujungnya adalah tujuan di akhirat, yang kita juga insya Allah dan berdoa selalu atau bahkan selamanya mendapatkan kebahagiaan. Karena ciri-ciri salah satu karakter kebahagiaan di dunia dan perbedaan antara kebahagiaan dunia dan akhirat, kalau kebahagiaan dunia ini hanya sementara, tapi kebahagiaan akhirat tentu kekal dan abadi. Jadi kita niatkan semuanya, termasuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Kita juga niatkan untuk kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Jamaah rahmatullah, sekali lagi marilah sama-sama kita mengingatkan diri kita sendiri untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, terutama bulan-bulan ini adalah bulan kelahirannya, dengan mencintai sang pembawa Quran. Kita juga membaca yang dia bawa terus-menerus, yaitu Al-Quran, juga mencintai yang membawanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan selalu kita bersalawat atasnya. Kita juga berharap kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan dunia, sehingga Rasulullah SAW
memberikan kita syafaat beliau yang bisa kelak. Marilah sama-sama terus kita untuk semangat meneladani perjuangan Nabi Muhammad, perjuangan yang tentunya terus-menerus kita contoh dari Nabi Muhammad. Jamaah rahimahullah, semoga yang disampaikan kajian singkat pada siang hari ini